Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita lanjutkan kuliah kita di pengolahan sinyal dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau belajar bagaimana melakukan Fourier transform melalui software Scilab. Nah, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mathematical background atau fondasi matematik dari transformasi Fourier. Nah, sebagai review, apa itu transformasi? Jadi kalau misalnya kita punya fungsi Y sama dengan 2X tambah 1, nah kalau untuk setiap nilai X yang dimasukkan ke dalam fungsi, kita dapatkan nilai Y. Misal kalau misalnya nilai X-nya 2 misalnya, X sama dengan 2 misalnya, itu dengan mudah bisa kita dapatkan Y sama dengan 2 kali 2, 4 tambah 1, Y sama dengan 5. Oke, dengan mudah kita dapatkan Y sama dengan 5. Nah, ini untuk satu variabel. Fungsi juga bisa menggabungkan beberapa variabel, jadi misalnya A, B, C, itu digabungkan, itu menjadi satu variabel. Oke, jadi transformasi itu merupakan perluasan dari fungsi ini. Dan kalau misalnya banyak, misalnya sampai 100 sampai 200 sampel yang ingin di transformasi, nah kita butuh algoritma khusus, persamaan dan prosedur. Nah, khusus untuk mengkonversi signal dari time domain waktu ke domain frekuensi, jadi kata kuncinya adalah domain waktu dan ke domain frekuensi, itu kita sebut dengan transformasi Fourier. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan transformasi Fourier di dalam Scilab. Oke, ini sebagai gambaran apa itu Fourier transform. Jadi kalau kita punya sampel diskrit, misalnya ketika kita ingin merubahnya ke frekuensi domain frekuensi, maka kita melakukan discrete Fourier transform. Nah, ketika kita ingin mengembalikan ke time domain, kita lakukan inverse di discrete Fourier transform. Nah, untuk melakukan Fourier transform dan inverse Fourier transform ini di Scilab itu sudah terdapat fungsi namanya FFT. Ini untuk ini kalau inverse-nya nama fungsinya IFFT. Nah, nanti kita akan belajar, ini juga sudah saya jelaskan secara singkat di pertemuan minggu lalu bagaimana kita deskripsi dari fungsi FFT ini. Nah, ini sebagai contoh, misal kita punya satu signal di mana kita tahu bahwa frekuensinya itu adalah 10 Hz. Ini S sama dengan A sin omega T. Ini apa? Fungsi gelombang yang umum. Jadi ini fungsinya adalah S A sin omega T. Dengan omeganya sama dengan 2pi F kali T. Nah, kita tahu F-nya frekuensinya 10. Nah, ketika kita lakukan Fourier transform, nah Fourier transform ini sebagaimana yang kita telah bahas kemarin itu adalah sebuah fungsi kompleks
sehingga kita harus ambil nilai absolutnya. Sehingga ini kita lakukan Fourier transform, kemudian kita ambil nilai absolutnya, kita dapatkan grafik yang kedua ini. Jadi bisa kita lihat bahwa frekuensinya ada di 10 Hz. Ini untuk satu signal. Kalau dua signal, nah kita punya S1, S2, kemudian penjumlahannya. Nah, ketika kita lakukan Fourier transform, kita dapatkan dua puncak seperti itu karena frekuensinya ada dua. Oke, kita lihat bagaimana kita melakukan Fourier transform di Skylab-nya. Jadi apa namanya? Silakan buka ini, saya Skylab-nya sudah saya buka. Ya, kita buka ini saya note-nya. Oke, kita buat yang baru saja. Oke, kita coba buat jadi yang pertama kita CLC. CLC ini fungsinya untuk membersihkan konsol. Jadi ini untuk membersihkan konsol di sini. Oke. Jadi setiap program kita dieksekusi konsolnya itu dibersihkan. Oke. Kemudian CLR ini untuk membersihkan fungsi sebelumnya. Oke. Kemudian yang pertama kita definisikan adalah fs. Ini jumlah sampel. Anggaplah ini 100, kita ambil 100. Kemudian T, waktu. Ini sorry, kita pakai 0, titik 2, seper fs. Nah ini T-nya kita mau ambil sampai di mana. Oke, nanti kita perlihatkan T-nya kita misalnya ambil, kita definisikan L saja. Nah L-nya kita harus input di sini, L anggap kita mau ambil sampai 2 sekon. Nah, kemudian N ini kita definisikan size dari jumlah samplingnya. Oke. N ini jumlah sampingnya, ini size T bintang. Nah, sorry tadi saya ulangi, fs ini nanti adalah step-nya. Jadi kalau misalnya 100 berarti step per fs itu 0,01. Jadi time step-nya nanti adalah 0,01. N ini nanti berhubungan dengan jumlah sampelnya. Ini bisa kita lihat sini maksud dari display T. Ini kalau kita eksekusi, ini kita diminta save dulu, kita save di folder
di My Document. Oke, buat folder Scilab, kita buka. Ini FT, Fourier Transform. Nah, ini bisa kita lihat di sini time step-nya 0,01, 0,02. Ini didapat dari Shaper 100. Oke. Kemudian kita bisa juga N. N itu maksudnya jumlahnya ini 0,046 sampai 0,047. Jumlahnya jumlah titik samplingnya. Kemudian kita kasih nilai F-nya. F-nya misalnya kita ambil 10. Ini bisa kita kasih komen. Ini frekuensi. Kemudian A, amplitudonya, misal kita kasih nilai 5. Oke. Ini bisa kita kasih komen, amplitudo. Kemudian S, sinyalnya. A kali sin 2% pi. Oke, ini durasi ini 2 pi 2 kali pi dikali dengan dikali dengan frekuensi F dikali dengan T. Ini adalah sinyalnya. Bisa kita plot. Plot T dan S. Oke. Kalau kita eksekusi, nah bisa kita lihat di sini, di sebelah kanan ini, itu adalah grafik dari signal yang kita buat. Oke. Nah, kemudian ini bisa kita rubah. Ini kalau K, di Scilab itu ini black. Oke. Jadi kita ubah tadi, ini bisa juga kita tambahkan legend. Ini S, sinyal. Oke, kalau kita ini Anda bisa lihat di sini sudah ada legendnya di samping. Oke, ini S di sini. Nah, kemudian kita lakukan Fourier transform. Kita lakukan Fourier transform
S sama dengan FFT dari S. Oke. Nah, kemudian kita S absolut sama dengan ABS dari nilai S. Nah, kita bisa plot, kemudian kita plot S ABS. Nah, ini sudah muncul dua frekuensinya. Oke. Nah, ini ada dua frekuensi ini karena simetri. Nah, untuk menghindari itu kita sampling lagi, kita ambil setengahnya saja. Oke. Itu kita tambahkan line ini F ini frekuensi F sama dengan Fs dikali 0,2 sampai N per 2 dibagi dengan kemudian N kecil, ini jumlah frekuensinya sama dengan size F bintang. Kemudian kita plot F S absolut kita 1,2 N. Oke, jadi kita ambil sampai ke N saja. Kita coba eksekusi. Oh, sorry. Oh, ini sudah tidak. Nah, ini bisa kita lihat, ini sekarang frekuensinya di 10 Hz. Nah, untuk menampilkan grafiknya secara bersamaan, ini bisa kita tambahkan seperti ini, plot 2, 1, 1. Kemudian yang kedua, yang ini, subplot 2, 1, 2. Oke, kalau kita eksekusi, nah ini sudah kelihatan. Yang di bawah ini merupakan Fourier transformnya. Kemudian yang di atas ini sinyalnya. Oke, ini untuk satu sinyal. Jadi apa namanya?
10 Hz ini saya ulangi kembali, ini 10 ini 10 ini berhubungan dengan frekuensi. Oke. Nah, coba kita lihat kalau misalnya frekuensinya kita ubah jadi 20 misalnya, ini kita lakukan Fourier transform. Nah, sekarang dia bergeser ke 20. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tingginya ini berkaitan, ini perhatikan ini sekarang amplitudenya sekitar 400. Kalau amplitudenya kita ubah, misal jadi 10, ini kita eksekusi. Nah, sekarang jadi ini, oke, hampir 2 kali lipat. Nah, jadi Fourier transform itu mentransform, jadi ini tadi ini sumbu X-nya ini adalah waktu, S ini frekuensi dalam Hertz. Nah, ini untuk satu signal, ini untuk memperbaiki tampilan grafiknya bisa kita tambah seperti ini, as grid. Ini ada gridnya, kemudian kita tambah X label, ini waktu dalam sekon. Nah, ini bisa kita copy ke bawah. Untuk grafik yang kedua. Nah, tapi di sini sekarang frekuensi. Oke, jadi ini sekarang sudah frekuensi, satuannya hertz. Nah, ini untuk satu signal. Misal kita punya 2 signal. Oke, kalau kita punya 2 signal berarti kita harus generate atau membuat 2 signal. Misal ini kita anggap S1, ini A1, kemudian kita punya frekuensi sinyal kedua, F2 sama dengan 10 misalnya, kemudian amplitudenya misalnya 2 sama dengan 5. Nah, ini kita anggap ini adalah S1, A1 dikali 2 pi F1. Kita copy saja. A2, ini sekarang A2. Nah, sekarang kita bisa lihat plotnya. Misal S sekarang, S ini sama dengan S1 ditambah
tambah S2. Ya. Kalau kita eksekusi, nah jadi apa? Bentuk signal S1 ditambah S2 itu seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat Fourier transformnya, F1 20, jadi ini F1 20 Hz, F2 10 Hz. Nah, yang kedua perhatikan amplitudonya. Ini yang amplitudonya. Yang ini amplitudonya. Ini lebih besar karena ini berhubungan dengan A2 10. Kemudian ini lebih kecil karena ini A2-nya 5. Oke. Nah, kalau kita misal ganti, jadi ini plotnya S1 ditambah S2. Ini bisa kita tambahkan. Ini bisa kita tambahkan plotnya. S1 S2. Kita ganti warnanya K R mungkin. Nah, bisa Anda lihat yang red itu ini kita kasih legend saja. Ini yang pertama S1, S2, sampai S. S1 ditambah S2. Nah, bisa dilihat di sini kita perbesar frekuensinya, perkecil frekuensinya dulu supaya jelas. Sini 5 misalnya, ini 3. Nah, bisa dilihat di sini yang merah ini sinyal pertama, kemudian yang hitam ini inilah penjumlahan antara S1 dan S2. Oke. Kalau supaya lebih jelasnya ini nah ini penjumlahan antara S1 dan S2. Ini legendnya kita tukar. Oke, jadi ini penjumlahan antara S1 dan S2. Bisa kita lihat di sini, sebagaimana tadi, F2 3, F ini 5. Kalau kita ganti ini jadi 7 misalnya, bisa dilihat ini jadinya seperti ini. Penjumlahan dua sinyalnya menjadi seperti ini. Nah, misal kita punya sinyal yang ketiga, anggap frekuensinya 10. Kemudian di sini hanya
sama dengan 15 misalnya. Kemudian kita punya di sini sinyal ketiga. S3, sinyal ketiga, A3 dikali Pi F2 F3. Ini sekarang terdiri dari 3 signal. Frekuensi, oh sorry, ini belum. S3. Nah, ini sekarang bentuknya kalau terdiri dari 3 signal. Kalau kita ingin tampilkan signal ketiga, ini tinggal di copy. Kita mau tampilkan secara bersamaan. Nah, seperti ini, S2 ini sekarang jadi S3. Nah, ini bentuk sinyalnya. Oke. Ini kita bisa kasih legend, ditambah legendnya di sini S3. Ya. Blue. Nah, bisa dilihat yang warna merah ini, kemudian warna biru ini S2, ini biru tua S3, kemudian penjumlahan ini S1 ditambah S3. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ini terdiri dari 3 frekuensi. Oke, ini terdiri dari 3 frekuensi. Jadi sekali lagi saya ulangi, ini merubah dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Jadi berapapun signal yang kita jumlahkan, itu kita bisa uraikan frekuensinya. Nah, itulah fungsi dari sebuah dari Fourier transform. Nah, kalau Anda pernah lihat audio equalizer, jadi Anda pernah lihat audio equalizer, Anda mengamati sinyal yang seakan-akan tidak beraturan. So, ini kita cari audio equalizer. Nah, kita lihat gambarnya. Ini. Aku tidak ada gambarnya. Jadi di audio equalizer itu kita bisa menentukan besarnya frekuensi, misalnya untuk frekuensi 2250 Hz di sini itu bisa kita atur amplitudonya. Oke, kita atur amplitudonya berdasarkan audio equalizer ini. Jadi audio equalizer itu kita bisa mengatur beberapa jenis frekuensi yang ada di sini. Ini untuk audio mixingnya nanti. Oke, jadi itu juga salah satu aplikasi dari Fourier transform ini. Misalnya untuk frekuensi berapa ini amplitudonya untuk audio signal processing. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya
yang kita analisis nanti di sini, ini bukan signal yang kita generate, tapi yang akan kita analisis di sini adalah signal audio. Jadi misalnya saya berbicara seperti ini, kita bisa menentukan berapa frekuensi suara saya. Ini juga ini sangat berguna juga yang seperti ini frekuensi ini ketika penyanyi itu ingin menyesuaikan nada suaranya. Oke. Jadi nada F itu mempunyai frekuensi tertentu, nada G itu mempunyai frekuensi tertentu, sehingga kita bisa nanti menentukan di frekuensi mana suara yang keluar dari mulut kita. Jadi saya ulangi kembali. Ini untuk 3 signal. Signal F15 berarti ini adalah F1, ini F27, kemudian ini F3 10. Oke, sekian untuk hari ini. Silakan kerjakan tugasnya yang ada di halaman terakhir. Ini tugasnya, jadi buat 4 signal dengan masing-masing amplitudo sekian. Kemudian hitung dan plot Fourier transform dari signal tersebut. Nah, ini Anda buat laporannya dalam bentuk PDF. Kemudian ubah nilai F1, F2, F3 seperti ini. Kemudian amati perubahan Fourier transformnya. Saya kira sekian untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.